Hai hai hai. Kemarin-kemarin banyak banget yang nanyain gua. Ada request lah mengenai sholat qadha. Oke, siap. Mari kita bahas di Tips Islami. Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai masalah qadha, kita harus tahu dulu nih, apa qadha itu? Qadha dalam sholat artinya sholat yang dilakukan di luar waktunya, dan kebalikan dari qadha disebut ada, yakni melakukan sholat di dalam waktunya. Jadi ketika seseorang meninggalkan sholat baik disengaja maupun tidak, maka dia wajib mengqadhanya, karena sholat ini tidak bisa diwakilkan oleh apapun dan siapapun. Kira-kira dosa nggak bang? Nah, kalau masalah dosa ada perinciannya nih. Jika seseorang meninggalkan secara sengaja, maka dia berdosa. Sedangkan jika dia meninggalkan dengan tidak sengaja atau ada uzur, maka dia tidak berdosa. Terus apa saja sih uzur-uzur sholat? Oke, kita akan bahas beberapa uzur-uzur sholat, sehingga ketika kita meninggalkan sholat, kita tidak berdosa. Sebelum ke uzur sholat, udah pada tahu belum bagaimana tata cara mengqadha sholat? Caranya sama persis dengan sholat-sholat biasanya, dari bacaannya, rukuknya, sujudnya, dan rukun-rukun sholat lainnya. Namun yang menjadi pembeda ialah niatnya, karena dalam niat sholat qadha ada kesunahan menambah lafadz qadhanya, seperti usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Namun yang perlu diingat, penambahan lafadz qadhaan hukumnya sunnah, bukan wajib. Uzur-uzur sholat. Yang pertama yaitu lupa. Semua hal yang menyebabkan lupa tidak menyebabkan dia berdosa, atau karena kecerobohan seperti main game. Maka hal di atas tidak bisa dikategorikan sebagai uzur, yang akhirnya ketika dia meninggalkan sholat tetap berdosa. Yang kedua, tidur. Ada catatan penting mengenai kapan tidur bisa dikatakan uzur. Wow, baik nih bagi yang suka tidur. Pertama, bukan karena kecerobohan, dalam artian tidurnya sebelum memasuki waktu sholat atau telah memasuki waktu sholat, namun ada keyakinan untuk bangun sebelum keluarnya waktu sholat. Jadi ketika seseorang tidur telah memasuki waktu sholat, namun tidak yakin untuk bangun di waktu tersebut, maka dia berdosa. Wow. Dan ketika seseorang bangun dari tidurnya atau sudah ingat bahwa dia telah meninggalkan sholat, maka dia wajib mengqadhanya sesegera mungkin agar terlepas dari tanggungannya. Lalu, bagaimana kalau seseorang melaksanakan sholat sunnah sebelum mengqadha sholatnya? Di dalam kitab Nihayatuz Zain dijelaskan bahwa hukumnya adalah haram, karena mendahulukan perkara sunnah dibandingkan perkara wajib, meskipun dia mendapatkan pahala sunnah dari sholat sunnahnya itu. Sekarang kita bahas kesunahan-kesunahan dalam mengqadha sholat. 1. Tertib, yaitu melaksanakan sholat-sholat yang tertinggal sesuai urutannya. Contoh, dia meninggalkan sholat asar dan maghrib, maka ketika bangun di waktu isya, dia mengqadha sholat asar terlebih dahulu. Setelah itu mengqadha sholat maghrib. Nah, dilanjut sholat isya. Yang kedua, mendahulukan sholat qadha daripada sholat ada. Kalian pastinya sudah tahu sholat ada itu apa. Nah,
Kesunahan mendahulukan sholat qadha dari sholat ada ini jika sholat ada tersebut masih ada renggang waktu untuk melaksanakannya. Ya, makasih dah nonton. Like dan subscribe dulu video ini. Dan buat teman-teman yang masih bingung mengenai sholat qadha, terutama yang suka bangun kesiangan, jangan malu-malu ya, atau sungkan-sungkan untuk coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa share video ini agar teman-teman yang lain juga pada tahu nih. Dan semoga bermanfaat. Yumkin hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.